Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita simak penjelasan berikut ini. Untuk mengawalinya pelajaran ini, kita dimulai dari bab 1 mengenai dasar-dasar kewirausahaan. Ya, tidak mungkin juga kita mempelajari atau melakukan segala sesuatunya tanpa adanya dasar-dasar pengetahuan yang mengarah ke lanjutannya. Nah, pada bab 1 ini yang akan dibahas adalah yang pertama, kita mengetahui dulu, belajar dulu, memahami dulu apa definisi dari kewirausahaan itu. Ya, kewirausahaan itu apa, wirausaha itu apa, dan siapa dan bagaimana. Kita harus mengenal terlebih dahulu supaya kita lebih enak melanjutkannya dari istilah-istilah kedepannya. Untuk yang kedua atau subbab yang kedua, kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri dan karakter wirausaha. Nah, ciri-cirinya seseorang yang punya jiwa wirausaha itu seperti apa? Karakternya, ya, sikapnya. Apakah kita sudah bisa? Apakah memang kita sudah ada tapi kok belum ketemu gitu ya? Atau kita kepengen wirausaha tapi belum menemukan jati dirinya? Harus seperti apa? Maka dibahas di subbab yang kedua ini. Nah, untuk yang selanjutnya, subbab yang ketiga adalah manfaat karakter wirausaha. Nah, jadi kalau memang sekiranya kita sudah menjalani wirausaha atau punya jiwa berwirausaha, kita tentu akan merasakan manfaat-manfaatnya, ya, manfaat dari karakter wirausaha tadi. Nah, baik manfaat itu kita rasakan secara pribadi, ya, untuk keluarga dan lingkungan atau masyarakat, tentu akan mendapatkan dan merasakannya dari karakter itu. Nah, untuk yang subbab yang keempat, nah, kalau kalian memang merasa kesulitan dalam menemukan atau menumbuhkan jati diri karakter seorang wirausaha, bisa dilatih, ya. Kita membahas mengenai cara melatih karakter wirausaha. Ya, jadi kita harus semua juga harus ada latihan. Tidak ada orang sukses, lahir langsung sukses, lahir langsung pintar, itu nggak ada. Semuanya butuh proses. Ya, salah satunya ya belajar dan melatih. Kalau kalian melatih sejak awal, sejak sekarang, ya insya Allah semuanya akan bisa didapat dengan lancar dan baik. Ya. Kita lanjut saja di poin yang pertama, ya, mengenai definisi kewirausahaan. Nah, definisi kewirausahaan menurut bahasa Inggris atau berasal dari bahasa Inggris ini adalah entrepreneurship, yang artinya kewirausahaan. Atau selain dari bahasa Inggris, awalnya juga bisa dari bahasa Prancis yang berasal dari kata entreprendre. Nah, ini ya, entreprendre. Dari entreprendre ini artinya adalah petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Nah, dari sini saja sudah menimbulkan arti atau memiliki makna yang apa ya, yang menantang sekali. Bayangkan seorang petualang, gitu ya, pencipta dan pengelola usaha ini kayaknya, wah, kalau dibayangkan ini rumit dan pasti banyak tantangan. Ya, karena yang namanya petualangan itu kan kita nggak tahu ya ketemu apa dan bagaimana kondisi dalam perjalanannya. Nah, ini memang seperti itu. Seorang wirausaha itu memang jiwanya adalah jiwa petualang. Jiwanya kreatif banget dan pengennya itu menciptakan, ya, tidak mengikuti aturan atau sulit sekali untuk mengikuti aturan-aturan layaknya seorang karyawan di perusahaan. Ya, orang yang punya jiwa ataupun punya karakter wirausaha masuk perusahaan itu nggak bakal betah. Ya, paling nyari pengalaman doang. 1 tahun dia pasti akan gusar, pasti akan keluar mencari jati dirinya.
Nah, seperti itu. Ini emang seperti itu jiwa-jiwa karakternya. Nanti lebih lanjut kita bahas ya mengenai ciri-ciri karakternya. Nah, istilah yang tadi ini dikenalkan oleh Richard Cantillon pada tahun 1755. Nah, ini jauh banget usianya ya, tahunnya dengan kita. Nah, untuk lebih lanjut lagi juga, ini menurut Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 961 Keputusan Menteri tahun 1995. Ini memberikan definisi yang berbeda mengenai kewirausahaan, di mana menurut Keputusan Menteri ini bahwa wirausaha adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang untuk menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, mencipta, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Wah, istilah ataupun definisi dari Keputusan Menteri Koperasi ini lebih detail lagi ya, dimana di sini harus ada yang namanya semangat, sikap, perilaku yang memang semuanya harus mencakup itu. Kita tidak akan tercapai, tidak akan menjadi sukses kalau memang tidak ada yang namanya semangat, sikap, dan perilaku. Kemampuannya rendah, itu nggak mungkin. Dan kita juga harus bisa memadukan cara kerja, menerapkan cara kerja ya dari apa yang kita miliki dengan teknologi. Apalagi dengan zaman sekarang ini sulit sekali ya untuk menghindari dari teknologi ya. Dan upayanya apa pada dasarnya? Wirausaha itu sebetulnya memberikan pelayanan ya, memberikan pelayanan itu saja awalnya. Pelayanan kepada masyarakat atau calon konsumen mengenai pemenuhan kebutuhannya, baik barang ataupun jasa. Nah, terkait untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar atau yang lainnya, itu bonus, itu dampak. Karena apa? Karena keuntungan ini tidak akan dicapai, tidak akan didapat kalau kita tidak memberikan pelayanan atau tidak mampu memberikan barang yang dibutuhkan. Kan begitu ya? Jadi kita jual dulu, laku, baru dapat untung. Seperti itu. Jadi jangan terfokus ke untung. Kalau orang wirausaha terfokus ke untung, wah ini nggak bakal panjang ya. Harganya berapa, dijualnya tinggi, kualitasnya jelek, konsumen kapok, nggak bakal lanjut usahanya seperti itu. Baik, itu penjelasan mengenai kewirausahaan menurut Menteri. Nah, ternyata ya tidak hanya sampai di situ. Kita juga harus mengetahui pengertian secara umum atau secara istilahnya. Ya, boleh-boleh saja orang berargumen, tapi secara umum seperti ini. Sebenarnya menurut umum itu definisi kewirausahaan adalah kemampuan dan tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dapat memberikan peluang dan nilai tambah. Nah, ini lebih simpel, merangkum dari kesemuanya. Dari sikap, gaya kerja, itu namanya kemampuan, dan tindakan, ya kan? Yang tadi juga sudah menjelaskan ada yang namanya menciptakan, di sini juga ada, dan memberikan peluang. Peluang apa? Peluang untuk kita berkembang, peluang kita untuk berkarir, peluang untuk masyarakat juga bisa bekerja, dan nilai tambah. Nilai tambah ini banyak sekali ya, bisa termasuk adalah keuntungan, bisa juga gaya hidup, prestis, nilai ya, orang itu menilai, jati diri, pokoknya banyak banget lah orang yang punya yang sudah berwirausaha ini. Nah, ini menurut istilah atau secara umum ya. Saya ulangi, secara umum kewirausahaan adalah kemampuan dan tindakan untuk menciptakan sesuatu yang dapat memberikan peluang dan nilai tambah. Nah, ini ya, kita sudah membahas dan mempelajari arti dari definisi mengenai kewirausahaan, baik secara istilah, terus berdasarkan menteri, dan secara umum. Nah,
Selain itu juga ada beberapa ahli nih, beberapa ahli yang memberikan definisi mengenai wirausaha. Salah satunya adalah Yuyun Wirasamita. Nah, menurut Yuyun, ini ahli ekonomi, wirausaha adalah faktor produktif aktif yang dapat menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal, dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, serta produk yang diperlukan masyarakat. Nah, ini ya, lebih detail tapi menjurus. Artinya simple tapi semuanya ada. Faktor produktif aktif. Nah, ya kan, karena memang manusia itu adalah faktor produksi yang aktif. Kalau pasif tuh nggak mungkin, nggak bergerak, ya. Yang mampu memanfaatkan sumber daya alam yang bahan pokok, ya, bahan dasar untuk menciptakan suatu produk, ya, dengan punya modal juga nanti akan kita bahas, ya, dan teknologi juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yang tentunya akan menciptakan lapangan kerja, yang tadi juga udah saya jelaskan, ya, menciptakan lapangan kerja, penghasilan itu dari keuntungan, ya, produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti itu menurut Yuyun. Selain Yuyun, ternyata ada salah satu tokoh lagi nih, namanya Ropke. Menurut Ropke, wirausaha adalah proses penciptaan sesuatu yang baru dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang telah ada. Nah, ini biasa disebut dengan istilah inovasi, ya, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan individu dan nilai tambah bagi masyarakat. Nah, ini sepertinya kayak menyimpulkan dari tokoh ahli ekonomi Yuyun tadi, ya. Ini menciptakan sesuatu. Jadi kita bisa membuat, bisa juga menginovasi. Kita harus punya kreator yang terbaru. Itu menurut para tokoh atau para ahli ekonomi yang mendefinisikan mengenai kewirausahaan. Nah, yang tadi kita membahas tentang definisi kewirausahaan. Sekarang kita membahas mengenai definisi wirausaha. Wirausaha itu sendiri, ya, apa sih yang namanya wirausaha itu? Nah, menurut istilah atau secara umum, pengertian wirausaha adalah orang yang dapat menciptakan peluang dan nilai tambah melalui gagasan baru, memadukan sumber daya, dan merealisasikan gagasan tersebut menjadi kenyataan. Nah, ini wirausaha kan begitu, ya. Wirausaha berarti orang yang menciptakan gitu. Kalau kewirausahaan berarti kegiatannya, seperti itu, ya, ilmu yang mempelajarinya itu namanya kewirausahaan. Tapi kalau wirausaha kegiatan dan orangnya disebut wirausahawan. Oke, ya. Dan ini yang memiliki gagasan dan memadukan sumber daya untuk merealisasikan gagasan tersebut menjadi kenyataan, menjadi produk, seperti itu. Baik produknya itu barang ataupun jasa. Nah, selain menurut istilah, wirausaha sendiri pun ada istilah pengertian menurut para ahli seperti Mahfud. Mahfud ini memberikan dua pengertian sekaligus nih, ya, mengenai wirausaha. Nah, pengertian yang pertama adalah menurut Mahfud, wirausaha adalah pemikir mandiri yang memiliki keberanian untuk berbeda latar belakang dalam berbagai hal yang bersifat umum. Wah, keren banget ini, ya. Pemikiran sendiri, jadi jangan plagiat, jangan nyontek, ya. Jangan orang punya produk apa kita tiru, kita jual, ya, ini nanti berbenturan dengan hukum. Itu nggak boleh. Makanya harus ada inovasi, perbarui. Kita boleh jalan-jalan, ngelihat produk kita tertarik, kita beli, kita bikin, tapi harus ada modifikasinya, baik dari ukuran misalnya, dari warna, dan ditambahkan pernak-pernik supaya berbeda. Seperti itu, ya, jangan menjiplak.
Pengertian yang kedua menurut Mahfud mengenai wirausaha adalah pembawa perubahan dalam dunia bisnis yang tidak mudah menyerah dalam berbagai kesulitan untuk mengejar keberhasilan usaha yang dirintis secara terencana. Wah, ini kayaknya mirip sekali dengan pengertian dari menurut menurut istilah tadi ya, petualang. Nah, ini kan tuh membawa perubahan. Nah, ini kan berpetualang banget gitu ya. Dan harus mengejar keberhasilan. Keberhasilannya ya bebas-bebas aja lah, terserah. Entah ada yang punya keberhasilannya berkembang usahanya, keberhasilannya untuk mendapatkan penilaian dan yang lain-lain. Berhasil itu banyak yang dituju ya, tergantung dari tujuannya. Tapi ingat, semuanya harus dilakukan secara terencana ya. Nah, dan ada juga nih tokoh lagi ya, ahli yang bernama Dan Stenhoff berdua dengan John F. Burgess. Ini menurut dua tokoh ini, wirausaha adalah orang yang mengorganisasi, mengelola, dan berani menanggung resiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang usaha. Wah, ini kayaknya udah masuk dalam istilah manajemen ini ya, manajemen, mengorganisasi dan mengelola. Nah, emang wirausaha itu seperti itu, organisir siapa yang bisa melakukan kegiatan ini, kegiatan itu diorganisir, dikelola ya, dan berani menanggung resiko. Karena yang namanya wirausaha itu resikonya ditanggung secara pribadi. Untung dirasakan pribadi, rugi dirasakan pribadi, berkembang, bangkrut, semuanya dirasakan pribadi. Ya, dia harus berani menanggung resiko. Maka kita harus belajar dengan benar nih untuk bisa menjalankan wirausaha yang baik dan benar, sehingga kita menjadi wirausaha yang berhasil seperti itu ya. Nah, pada dasarnya nih ya, walaupun wirausaha itu harus mampu mengambil risiko dengan membuat pembaruan dan ataupun inovasi, wirausaha juga harus pandai melihat ke depan dengan mengambil pelajaran dari pengalaman yang waktu lampau. Kalau kita sudah pernah apa ya, jangan lakukan lagi lah kalau hal-hal itu yang membuat kita gagal ya. Serta kemampuannya dalam menerima dan memanfaatkan realitas atau kenyataan yang ada di sekelilingnya ya. Manfaatkan tuh sekeliling kamu itu butuh apa, apakah yang dibutuhkannya itu tersedia atau belum. Nah, bagi kalian yang memiliki jiwa wirausaha, itu bisa dijadikan peluang. Contoh, sekarang ini masyarakat terus bertambah, jumlah orang selalu bertambah, tapi jumlah bumi tanah tidak bertambah ya kan, sehingga menyulitkan orang untuk tempat tinggal. Nah, seperti itu kan, rumah satu, orang tua ada anak menikah cucu masih satu rumah juga. Nah, ini menjadi peluang buat kalian yang memiliki modal, yang memiliki lahan. Apa peluangnya? Bikin kontrakan misalnya, bikin rusun, seperti itu ya, memanfaatkan kenyataan dari sekelilingnya. Ini bisa jadi peluang wirausaha. Atau sekarang ini untuk pesta itu sulit, atau untuk olahraga sulit, untuk lahan dan gedungnya, fasilitasnya ya, kita buat seperti itu, penyewaan gedung untuk pesta dan yang lain-lain. Nah, ini ya. Dan ingat nih, seseorang untuk menjadi wirausaha itu banyak yang pendorong. Artinya apa? Apa sih motivasi seseorang untuk menjadi seorang wirausahawan? Atau apa sih yang mendorong kita atau seseorang sehingga kepengen jadi seorang wirausaha? Nah, ini salah satunya ya. Salah satunya adalah yang pertama, kebutuhan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Tuh ya, kita juga harus mengalami perubahan dong. Posisi sekarang kita jadi apa, masa ke depan kita begini-begini terus, kita juga harus mengalami perubahan
yang tentu perubahan itu mengarah ke yang lebih baik atau yang berprestasi. Seperti itu. Ya, yang tadinya nganggur, kerja, yang tadinya kerja, simpan dan bikin wirausaha. Yang kedua adalah kebutuhan dari seseorang itu untuk tidak tergantung kepada orang lain. Nah, seperti itu. Jadi jangan sekarang kita sekolah nih mengandalkan orang tua, ya. Setelah lulus masa masih mengandalkan orang tua lagi? Kan kita sudah dikasih modal dari pendidikan itu, ya. Jadi kita harus mandiri, karena memang orang yang wirausahawan itu karakternya harus mandiri. Jadi kebutuhan tidak untuk bergantung kepada orang lain. Coba hal ini kita terapkan pada diri kita masing-masing supaya tidak tergantung kepada orang lain. Nah, pendorong yang ketiga adalah bagi seseorang yang bagi seseorang yang kepengen jadi wirausaha adalah kebutuhan akan pembaruan. Nah, ini pembaruan ini jangan salah ya, bukan pembauran, pembaruan. Kebutuhan pembaruan, kebutuhan hal-hal yang baru. Nah, yang selanjutnya yang keempat, keinginan untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Nah, yaitu kan, ya yang tadi tuh, kalau karyawan itu gajinya segitu-gitu aja, pegawai itu gajinya segitu-segitu aja, pengen lebih, lembur. Tapi kalau wirausaha, nah ini mendapatkan pendapat yang lebih karena semuanya sudah terencana dengan baik. Dan yang kelima, keinginan untuk memiliki kesejahteraan hidup karena semuanya dikelola secara pribadi dan mandiri, berani menanggung resiko. Yang keenam, keinginan untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan bidang yang sesuai. Nah, tadi kan. Nah, kalian ini ngambil jurusan AKL. Artinya kalian ini punya basic ataupun punya background kemampuan di bidang akuntansinya. Berarti kamu buka usaha di bidang yang mirip-mirip lah, atau yang sudah dipelajari di AKL-nya. Ini jauh lebih baik ya, karena kita punya dasar. Mudah-mudahan video penjelasan yang tadi dapat membantu dalam memahami materi-materi yang kalian butuhkan tadi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.